Harapan baru terbuka bagi ribuan anak Surabaya. Untuk pertama kalinya, perguruan tinggi negeri dan swasta duduk bersama, menyatakan komitmen yang sama, membuka akses pendidikan tinggi bagi anak dari keluarga kurang mampu. Sebanyak 32 pimpinan perguruan tinggi, terdiri dari 24 PTS dan 8 PTN, berkumpul di Balai Kota Surabaya, menyepakati penyediaan 23.850 kuota beasiswa. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Rektor Perguruan Tinggi dan pemerintah Kota Surabaya sebagai implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026. Kebijakan baru ini menandai perubahan arah penting. Bantuan biaya kuliah tak lagi terbatas pada mahasiswa perguruan tinggi negeri, namun juga terbuka bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta. Wali Kota Surabaya menegaskan, kebijakan ini lahir dari semangat satu keluarga, satu sarjana, dengan prinsip keadilan dan kesetaraan akses. Semuanya yang rencananya, tapi hari ini ada yang tidak bisa hadir. Tapi dari PTN tadi ada sekitar 100 ya, tapi sudah, tadi berapa ya? Saya nggak hafal PTN swasta malah. Tadi ada 28, tapi memang bergelombang. Tapi yang ingin saya tunjukkan apa? Bahwa kemarin yang memang hanya untuk 3.000 orang, sekarang bisa untuk 24.000 orang. Dan saya ingin menunjukkan juga bahwa saya harus berani merubah ini. Tapi tidak dengan ngomong, tidak dengan apa, tapi dengan bukti yang hari ini ditandatangani oleh PTN dan PTS. Ada yang mengatakan bahwa, Pak, itu sudah jalan, PTN tidak mau berubah PTN-nya. Karena UKT itu adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi negerinya. Dan ternyata, tadi saya juga minta maaf ya kepada perguruan tinggi negeri, kalau ada anak-anak saya yang ketika memasukkan data berbeda, pendapatan orang tuanya tinggi, tapi sudah dihukum, saya tadi bilang gitu kan, ya karena sudah tetap biar kuliah, UKT-nya tetap urusan saya, tetap bisa jalan. Dan alhamdulillah PTS juga begitu. Jadi kita bisa lihat, ternyata tadi yang ada di video itu adalah anak PTS yang selama ini adalah eligible, yang rapotnya tinggi, yang dia tidak berani untuk mendaftar di Mandiri, akhirnya dia masuk di swasta. Dan alhamdulillah saya matur nuwun kepada perguruan tinggi swasta dan negeri yang hari ini sudah membuka pintunya untuk menciptakan anak-anak Kota Surabaya menjadi anak-anak dalam generasi emas. Dan ini memang harus dibuka dulu. Memang yang kebiasaan seperti itu kita buka dan akhirnya mereka menjadi satu. Karena pendidikan di Surabaya tidak bisa tidak digabungkan antara negeri dan swasta. Dan hari ini bersatu, semoga semakin banyak anak-anak di Kota Surabaya yang bisa merasakan pendidikan. Tadi misalkan video itu, saya anak pertama, saya anak yang satu-satunya, ada kebahagiaan di mereka. Tapi kalau yang selama ini hanya segelintir orang, tapi semua insya Allah yang masuk desil 1 dan 5, yang masuk dalam keluarga prasejahtera, akan kita melakukan perbaikan. Karena perguruan tinggi pemerintah kota adalah sama. Langkah pemerintah Kota Surabaya mendapat apresiasi dari kalangan perguruan tinggi. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Kita melihatnya adalah suatu langkah yang konstruktif, revolusioner dari Wali Kota Surabaya untuk melakukan redistribusi policy terhadap kebijakan-kebijakan yang dulunya beasiswa atau bantuan pendidikan hanya untuk mahasiswa perguruan tinggi swasta, negeri menjadi ke swasta juga. Karena orientasinya adalah redistribusi itu adalah orientasi pada mahasiswa, bukan pada perguruan tinggi. Mahasiswa baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berasal dari berKTP Surabaya. Itu adalah langkah-langkah redistribusi policy yang dikembangkan oleh Pak Wali Kota melalui Perwali 4 tahun 2026. Skema beasiswa dengan nilai hampir 200 miliar rupiah ini dinilai mampu mencegah putus kuliah, mengurangi kesenjangan sosial, sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Surabaya. Pendidikan tinggi tak lagi sekedar mimpi, melainkan hak yang bisa diraih oleh setiap anak Surabaya. Dari Surabaya, Arif Ardianto, iNews melaporkan.